Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan subuh hari ini sampai nanti kira-kira sekitar jam 6 kita kembali mengkaji masalah muamalah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Arwandi Tirmizi, di mana yang kita bahas kali ini masih seputar jual beli gharar. Ya, jual beli gharar yang ini merupakan salah satu sebab lagi yang menyebabkan harta itu menjadi haram. Karena Ustadz Irwandi itu menyimpulkan dari penjelasan para ulama, ada 3 hal yang membuat harta itu jadi haram karena zolim, gharar, dan riba. Zolim, gharar, dan riba. Nah, kali ini kita bahas tentang gharar. Kemarin kita telah melihat beberapa poin di situ yang dibahas tentang gharar dalam akad jual beli. Yaitu bisa jadi terjadi pada akad tunai, ada suatu barang harga tunai 10 juta, kalau dicicil jadi 12 juta. Lantas tidak diputuskan mau memilih yang mana. Maka di sini ada akad yang tidak jelas. Ya, di sini ada akad yang tidak jelas masuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang 2 jual beli dalam 1 jual beli. Juga bisa ghararnya itu dalam objek akad. Ya, bisa dalam objek akad. Bisa jadi pada barangnya, bisa jadi pada harganya. Contoh beberapa gharar dalam objek akad di sini, fisik barang tidak jelas. Saya jual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga 100.000 rupiah. Yang ada dalam kotak itu fisik barangnya tidak jelas. Kemudian juga bisa yang kedua, sifat barang tidak jelas. Sifat barang ya. Misalnya mobil dijual, 1 unit mobil itu dijual 50 juta rupiah, namun tidak dijelaskan. Tidak jelaskan spesifikasi mobil ini seperti apa. Contoh lagi yang ketiga, ukuran barang tidak jelas. Ya, ukuran barang tidak jelas. Seperti misalnya dijual tanah ini 10 juta, namun tidak ditentukan batasnya sampai mana. Kemudian yang keempat, barang bukan milik penjual. Barang bukan milik penjual. Misalnya calo tanah yang menjual, yang membuat transaksi jual beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya. Itu nanti masuk dalam jual beli ma laisa indak. Jual beli barang yang bukan milikmu. Juga di sini bisa jadi yang kelima, barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama. Misalnya A membeli motor dari B, sebelum A menerima motor dari B, A menjualnya kepada C. Dan A menerima uang dari C dan meminta B untuk menyerahkan langsung motor ke C. Ini termasuk baik gharar. Jual beli gharar karena motor tersebut bisa jadi lenyap dari B dan tidak bisa diserah terimakan kepada C. Nah, yang E ini, ya ini banyak nanti kita temukan dalam jual beli. Ya, baik yang offline maupun online. Kemudian yang keenam, barang tidak dapat diserah terimakan. Ya, barang tidak dapat diserah terimakan. Misalnya ada seorang mau jual barang, barangnya masih di luar negeri. Terus dia sudah melakukan transaksi, padahal barang ini belum tentu bisa masuk ke Indonesia. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Itu barangnya tadi tidak dapat diserah terimakan.
Kemudian yang ketujuh, goror pada harga. Yaitu penjual tidak menentukan harga. Namun kemarin telah disebutkan misalnya ada hal yang sudah jadi harga standar dan beli barang ini walaupun tidak dikasih tahu di awal harganya, tapi sudah jadi harga standar, maka tidak ada masalah seperti makan di restoran, kita makan dulu bayar belakangan. Ya, makan dulu bayar belakangan, nah itu seperti itu tidak masalah. Nah sekarang ada lagi goror dalam waktu pembayaran. Ya, goror dalam waktu pembayaran. Yaitu misalnya di sini saya jual motor ini dengan harga 5 juta, terserah mau bayar kapan saja. Ya, mau bayar kapan saja atau mau bayar kapan Anda mampu. Ya, tetapi tentang poin yang ini, ya, kalau lihat dari perkataan Ibnu Taimiyah dan juga diperkuat oleh Ibnu Utsaimin, boleh menyatakan pembayaran dengan ucapan dibayar kapan mampu. Ini sebagaimana ada riwayat Nabi membeli 2 lembar kain dari seorang Yahudi dengan mengatakan, aku beli 2 lembar kain ini darinya, dibayar bila mampu saja. Nah, sebagian ulama membolehkan untuk yang ketiga ini. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk bai goror pada masa jahiliyah. Jadi ada jual beli yang bentuk jual beli, berbagai bentuk jual beli yang ada di masa jahiliyah. Namun kalau kita mau melihat walaupun ini ada di masa jahiliyah, penerapannya ya ada juga di zaman kita ini, nanti bisa disamakan. Nanti baru kita lihat penerapannya ya di jual beli modern nantinya. Ya. Di halaman 261 dicetakan 22 dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Enggak dibaca. Bentuk-bentuk bai goror pada masa jahiliyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang beberapa bentuk bai pada masa itu yang merupakan warisan jahiliyah karena mengandung unsur goror. Nah ini karena mengandung unsur goror. Ya, karena mengandung unsur goror di dalamnya. Baik, dibaca. Di antaranya yang pertama bai hasoh. Jual beli ini telah dikenal sejak zaman jahiliyah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. Jual beli di sini disebut dengan bai hasoh. Apa ini yang dimaksud? Coba lihat bentuknya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu na Rasulullah sallam an bai'il hasoh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli hasoh. Hadis riwayat Muslim. Jual beli hasoh, lihat bentuknya di bawah. Para fuqaha berbeda penafsiran tentang maksud jual beli ini. Yang pertama, bai hasoh, yaitu penjual menggelar kain-kain yang dijualnya, lalu mengatakan kepada calon pembeli, saya lemparkan batu ini ke atas. Kain yang terkena batu, itulah yang saya jual kepadamu dengan harga sekian. Jadi objek barang untuk untungan. Dengan menggunakan tadi ada kain ya. Kain terus dikatakan saya lemparkan batu ini ke atas. Lempar ke atas. Kain yang terkena batu itulah yang saya jual kepadamu dengan harga sekian. Nah, terus jual beli ini mengandung unsur goror pada objek barang. Bisa jadi batu mengenai kain yang harganya lebih mahal dari harga yang dipatok dan bisa jadi sebaliknya. Jadi bentuknya di sini ada objek barang nggak jelas ya. Jadi bisa jadi ketika lempar tadi dia dapat yang harga kain yang murah. Lebih rendah daripada dia beli. Daripada uang yang dia keluarkan. Bisa jadi ya, dengan harga lebih tinggi. Jadi pada sisi pembeli bisa jadi pembeli untung besar, bisa jadi buntung besar. Terus. Yang kedua, bai hasoh, yaitu penjual mengatakan kepada calon pembeli, saya jual tanah seukuran mulai dari tempat saya berdiri hingga tempat akhir jatuhnya batu yang saya lemparkan ini. Ya, terus? Jual beli ini juga mengandung unsur goror pada ukuran barang yang dijual. Bisa jadi batu jatuh pada jarak yang sangat jauh, dengan demikian pembeli untung karena membeli dengan harga lebih murah dan bisa jadi sebaliknya. Lihat ya, kalau yang kedua ini, jadi batu ini diambil. Nah ini sejauh saya lempar ini jadi tanah milikmu. Set. Nah ukurannya nggak jelas.
Ya. Tadi yang satu kita bahas objeknya, objek barangnya tidak jelas mana yang diambil. Kalau ini ukurannya tidak jelas. Nah, ini masuk dalam jual beli gharar. Kalau yang pertama tadi baik hasal dengan objek barang itu tidak jelas. Tadi ya, lemparkan batu jatuh di kain yang mana, nanti itu yang berhak diambil. Ini kalau permainan di entah namanya ya seperti di time zone dan yang lainnya, ada model-model kayak gini. Jadi kita beli tiket dulu, kemudian ada permainan yang sifatnya itu ini mesin gerak. Jadi masukin tiket, mesin gerak terus turun. Nanti dia ambil boneka, ini biasanya anak-anak main ini ya, boneka mana yang dia mau ambil itu. Kalau dia beruntung pas tangkapannya diambil yang boneka yang lebih mahal, ya sudah. Kadang nggak dapat-dapat ketika dia mau narik tadi. Nah, ini masuk hampir mirip dengan ya baik jahiliyah, yaitu baik hasoh tadi ya, baik hasoh tadi. Itu hampir mirip dengan itu. Jadi saran saya sih kalau main-main di time zone ya mikir-mikir atau yang semisal itu ya. Taib. Terus. Yang kedua, baik mula masa. Baik mula masa ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mulamasati wal mulamasatu lamsu thawbi la yunzaru ilaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli mulamasah. Abu Sa'id menafsirkan makna baik mulamasah yaitu pembeli hanya dibolehkan menyentuh kain tanpa melihat dan membolak-baliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pembeli lamas itu menyentuh. Jadi pembeli hanya dibolehkan menyentuh kain tanpa melihat. Ya, jadi dia tidak perlu melihat mana yang nanti dia beruntung ambil itu. Ya, mana yang beruntung dia itu ambil. Ya, terus jual beli ini? Jual beli ini mengandung unsur gharar atau tidak jelas pada sifat barang, di mana pembeli hanya dibolehkan menyentuhkan kain saja, tidak boleh membukanya dari lipatan dan membolak-baliknya, sedangkan harga telah ditetapkan penjual dari semula. Unsur gharar terjadi karena kemungkinan pembeli tidak menyukai motif kainnya, tetapi jika terdapat bagian atas kain rincian sifat kain, jenis benang, ukuran, bentuk motifnya, dan lain-lain, maka hukumnya boleh dan tidak termasuk gharar. Nah, tadi harga telah ditetapkan penjual dari semula. Unsur gharar terjadi karena kemungkinan pembeli tidak menyukai motif kainnya. Tetapi jika terdapat di bagian atas kain rincian sifat kain, yaitu ada jenis benang, ada ukuran, bentuk motifnya, dan lain-lain, maka hukumnya boleh dan tidak termasuk gharar. Jadi kalau yang disebutkan terakhir ini oleh Ustaz Irwandi, ini karena unsur ketidakjelasan sudah dijelaskan lagi. Maksudnya tadi sudah jadi jelas barang tersebut, tidak lagi ada unsur gharar atau tidak jelas. Terus yang ketiga bentuknya. Baik munabazah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang jual beli ini. Baik munabazah juga dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadzati wa hiya tarhu rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla ay yuqallibahu aw yanzura ilaihi. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli munabazah. Abu Sa'id menafsirkan makna baik munabazah yaitu dua orang penjual dan pembeli saling melempar kain. Mana saja yang mereka lemparkan telah terjadi jual beli tanpa boleh melihat dan tanpa boleh dibolak-balik sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus. Jual beli ini mengandung unsur gharar atau tidak jelas pada sifat barang. Para penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu jenis barang yang akan mereka terima. Bisa jadi barang yang mereka terima lebih bagus daripada barang yang mereka lemparkan dan bisa jadi sebaliknya. Lihat ya. Di sini disebutkan dua orang penjual dan pembeli saling melempar kain. Mana saja yang mereka lemparkan telah terjadi jual beli tanpa boleh dilihat dan tanpa boleh dibolak-balik sebelumnya. Jadi ada timbal balik. Ya, ada timbal balik saling ingin memiliki tadi. Yang ini dapat ini, yang ini dapat ini. Maka di sini ada unsur ya ketidakjelasan dari sisi sifat barang. Ya, dari sisi sifat barang itu tidak jelas ya.
Terus? Yang keempat, bai' habalul habalah. Ya, baik habalul habalah. Jual beli ini dilarang juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW di sini larang, Rasulullah SAW naha an bai'i habalil habalati. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual habalul habalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bai' habalul habalah. Nah, sekarang ada keterangan dari Ustaz Irwandi di bawahnya. Para ulama berbeda penafsiran tentang jual beli ini. Yang pertama, menjual habalul habalah, yaitu menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Jadi unta ini sedang hamil, punya janin. Janin ini keluar dulu, nanti hamil lagi. Janin ini hamil lagi, baru punya janin. Nah, itu baru terjadi akad jual beli, baru terjadi pembayaran. Jadi waktunya itu tidak jelas. Terus yang kedua, menjual habalul habalah, yaitu menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Nah, janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir hingga janin dari janin, itu lihat ya, yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Nah, itu. Terus kedua penafsiran di atas menunjukkan bahwa jual beli ini mengandung unsur gharar atau tidak jelas. Penafsiran pertama, ketidakjelasan pada zat barang. Penafsiran kedua, ketidakjelasan pada waktu pembayaran. Jadi ada dua bentuk yang tidak jelas pada zat barang. Yang kedua, tidak jelas pada waktu pembayaran. Ya, terus. Yang kelima, bai' madhamin dan malaki. Baik, bai' madhamin dan malaki. Terus. Sebuah asar melarang dua jual beli ini, yaitu nuhiya minal hayawani an salasatin anil madhamin wal malakih wa habalil habala wal madhaminu ma fi butuni inasil ibili wal malakihu ma fi zuhuril jimali. Imam Malik meriwayatkan dari Said bin Al-Musayyib, ia berkata, 3 bentuk jual beli hewan yang dilarang, madhamin, malakih, dan habalul habalah. Ia berkata, baik madhamin, yaitu menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Baik malakih, yaitu menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya. Hadis ini mursal. Lihat yang pertama tadi, madhamin itu jual beli sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. Kalau malaki itu jual janin unta. Janin unta yang masih berada dalam perut induknya. Terus. Jual beli ini jelas mengandung unsur gharar pada objek barang yang dijual karena janin dan sperma berada di dalam tubuh hewan yang tidak dapat dilihat. Bisa jadi janin dan spermanya unggul, bisa jadi tidak. Di sini mengandung unsur gharar pada objek barang yang dijual. Objeknya ya. Karena sperma itu kan nggak jelas. Ada atau tidaknya di situ, tidak kelihatan. Karena janin dan sperma itu berada dalam tubuh hewan yang tidak dapat dilihat. Bisa jadi janin dan spermanya unggul, bisa jadi tidak gitu. Jadi di sini dari sisi barang. Ya. Jadi barangnya itu tidak jelas. Ya, barang yang dijual itu tidak jelas. Ya, terus. Bentuk perjudian bangsa Arab jahiliyah. Nah, sekarang bentuk perjudian bangsa Arab jahiliyah. Baca. Telah menjadi tradisi di kalangan orang-orang kaya di masa jahiliyah melakukan perjudian di musim dingin. Sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial mereka terhadap orang-orang miskin, di mana persediaan makanan di kalangan orang-orang miskin di musim itu sangat memprihatinkan. Terus? Biasanya 7 orang kaya membeli unta yang gemuk dan sehat dengan cara tidak tunai.
Lalu mereka melakukan pencabutan undian anak panah. Yang kalah harus membayar harga unta dan yang menang biasanya menyumbangkan unta tersebut untuk para fakir miskin. Tapi terkadang juga dibawa pulang oleh pemenang. Nah, bentuk perjudian mereka, coba lihat. Bentuk perjudian mereka. Seekor unta dibeli dengan cara tidak tunai. Jadi untanya dibeli dengan cara tidak tunai, terus. Lalu disembelih dan dagingnya dibagi menjadi 10 bagian. Nah, disembelih, daging dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian 10 potongan ranting mirip rotan dipotong sama sepanjang anak panah. 7 ranting diberi nama dan tanda yang menunjukkan bagian tertentu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 3 ranting dibiarkan tidak diberi tanda. Nah, lihat kemudian 10 potongan ranting di mirip rotan dipotong sama sepanjang anak panah. 7 ranting diberi nama dengan tanda yang menunjukkan bagian tertentu. 1 sampai 7. 3 ranting dibiarkan tidak diberi tanda. Terus. Setiap peserta menentukan nama ranting dan bagiannya. Semakin besar bagian yang dipilih, semakin kesohor namanya sebagai seorang pemberani. Lalu ke-10 ranting dimasukkan ke dalam robabah, kantung terbuat dari kulit untuk mengocok ranting. Lalu seorang petugas mengocok ranting-ranting tersebut. Iya. Lalu mengeluarkan satu persatu ranting. Jika yang keluar ranting kosong, diulang lagi. Jika yang keluar misalnya ranting 3, maka pemiliknya mengambil 3 bagian unta. Lalu robabah dikocok kembali. Jika yang keluar ranting 7, pemiliknya mengambil 7 bagian unta dan berakhirlah permainan. Ya, karena sudah 10 bagian terbagi 3 dan 7. Ya, terus. Peserta yang rantingnya tidak keluar membayar harga beli untuk sesuai dengan bagian mereka. Seumpama harga unta 90 dinar, maka 90 dibagi 18 bagian yang tidak keluar, sama dengan 5 dinar. Terus? Pemilik ranting pertama membayar 1 kali 5, sama dengan 5 dinar. Ya. Pemilik ranting kedua membayar 2 kali 5, sama dengan 10 dinar. Pemilik ranting 4 membayar 4 kali 5, sama dengan 20 dinar. Pemilik ranting 5 membayar 5 kali 5, sama dengan 25 dinar. Pemilik ranting ke-6 membayar 6 kali 5, sama dengan 30 dinar. Totalnya 90 dinar. Nah, totalnya 90 dinar. Ya, terus? Jika bagian yang keluar melebihi 10 bagian, mereka sembelih seekor unta lagi untuk menutupi bagian yang keluar, dan sisa dari unta mereka sumbangkan untuk para fakir miskin di kalangan kabilah mereka. Jadi judinya untuk orang miskin ini ya. Namun ya tetap masalah. Walaupun niatannya itu baik untuk membantu orang-orang miskin yang tidak mampu. Terus? Dari penjelasan di atas, jelas bahwa gharar atau ketidakjelasan pada bentuk jual beli yang mereka lakukan. Sejak semula tidak jelas harga yang harus dibayar oleh setiap peserta. Nah, harga yang mau disetor berapa tidak jelas. 1 ya, terus. Juga tidak jelas ukuran barang yang akan mereka terima. Nah, karena kan ada yang dapat 3, ada yang dapat 7. Ini untung-untungan juga. Jadi berapa bagian diterima ini tidak jelas. Terus. Selain itu, tidak jelas apakah mereka akan mendapatkan daging unta atau tidak. Ada juga yang tidak dapat daging unta dikarenakan sudah habis dengan 3 dan 7 tadi itu. Terus. Jika bagian mereka keluar, mereka beruntung. Dan jika tidak keluar, maka mereka rugi. Dan jika satu pihak beruntung, dipastikan pihak yang lainnya dirugikan. Yang rugi tidak mendapatkan bagian unta, tetapi harus membayar harga unta. Dan yang menang mendapatkan daging unta tanpa membayar 1 dinar pun. Karena yang harus bayar itu yang, jadi yang pihak beruntung itu dipastikan pihak yang lainnya dirugikan. Yang rugi tidak mendapatkan bagian apa-apa. Dan yang menang baru mendapatkan daging unta tanpa membayar 1 dinar pun. Ya, judinya di situ. Terus. Sungguh pun tujuan awal perjudian diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian sosial orang kaya terhadap orang miskin dan unta sebatas objek, namun karena semangat judi ini telah mengakar pada jiwa dan raga mereka, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, objek perjudian mereka sering meluas sampai-sampai anak dan istri mereka jadikan barang taruhan. Nah, sampai anak dan istri pun jadi barang taruhan. Walaupun untuk kepedulian sosial nggak boleh. Ya. Jadi peduli sosial namun lakukan yang haram tidak boleh.
Misalnya ini di masa corona dia peduli sosial namun dia lakukan ya sesuatu yang haram, untuk itu nggak boleh. Misalnya melakukan konser amal, musik gitu. Hasil sumbangan dari nonton ini nanti untuk peduli sosial. Tetap juga nggak boleh. Walaupun untuk membela orang miskin di sini. Ya, terus kita lihat lagi gharar dalam muamalat kontemporer. Gharar dalam muamalat kontemporer. Ya. Imam Nawawi berkata, larangan jual beli gharar merupakan salah satu dasar yang sangat prinsip dalam pembahasan muamalat. Gharar terdapat dalam banyak bentuk muamalat. Jadi bentuk muamalat banyaknya itu dari gharar sini. Bahkan kalau kita perhatikan untuk jual beli yang ada saat ini online, nah dasarnya dari gharar dulu. Banyak jual beli online yang bermasalah itu gara-gara ada gharar di dalamnya. Terus. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi bahwa gharar sering terdapat dalam muamalat, sama juga halnya dengan muamalat kontemporer, tidak terlepas dari gharar dengan porsi yang berbeda-beda. Ya, terus. Terkadang gharar tersebut merusak keabsahan sebuah akad muamalat dan terkadang tidak, karena bisa jadi kadarnya dalam akad relatif kecil atau keberadaannya hanya sebagai pengikut, atau transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh orang banyak, atau akadnya adalah hibah. Nah, Berikut ini beberapa muamalat kontemporer yang mengandung gharar. Sebagian bentuknya diharamkan oleh seluruh para ulama dan sebagian lagi hukumnya diperselisihkan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, ini jual beli barang dan jasa melalui telepon, internet, dan aplikasi. Ya, baca. Kemajuan di bidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu, sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis. Nah, kalau kedua pihak hadir dalam satu majelis ini tidak terlalu banyak gharar di dalamnya, karena langsung tahu barangnya, bentuknya gimana, sifatnya seperti apa gitu. Bisa tentukan juga waktu untuk pembayaran, jelas sekali. Ya, tidak banyak muskilah, tidak banyak masalah, tidak banyak problem ini untuk yang di masa silam dengan bertemu langsung dalam satu majelis. Terus. Namun dengan adanya telepon dan internet, maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet seperti jual beli barang atau jasa, penukaran mata uang, penarikan uang tunai, pengiriman uang, dan lain sebagainya. Khusus transaksi perbankan, kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan manfaatnya. Nah, namun bagaimanakah syariat menyikapinya? Coba lihat. Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet, seperti jual beli emas dan perak. Maka tidak sah membeli emas atau perak melalui internet dengan cara uang ditransfer ke rekening milik penjual, kemudian emas diterima pembeli beberapa waktu setelah uang ditransfer, karena ini termasuk riba nasi'ah. Riba nasi'ah, riba karena penundaan. Terus. Yang nanti akan dijelaskan dalam pembahasan riba baik, kecuali objek yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan saat itu juga, seperti penukaran mata uang asing melalui ATM, maka hukumnya boleh. Ya, kalau penukaran mata uang asing dalam ATM, saya bawa rekening saya uang rupiah, kemudian saya ke Saudi, saya ambil narik dengan uang real, maka itu boleh karena langsung. Terus. Sebagai ilustrasi, A memiliki tabungan dalam bentuk rupiah di salah satu bank di Indonesia. Pada saat A berada di luar negeri, A membutuhkan uang dolar Amerika. Lalu A menarik uang tunai dalam bentuk dolar menggunakan kartu ATM-nya pada salah satu anjungan milik bank di negeri ia berada. Hal ini dibolehkan dan tidak termasuk riba baik, karena yang terjadi adalah penukaran uang rupiah dengan dolar secara tunai dengan harga kurs di hari itu. Nah, dengan harga kurs saat itu kan, saat mau narik tadi, maka tidak ada masalah. Jadi yang pertama kita pecahkan dulu, ada jual beli. Ini barang ribawi ya. Barang ribawi itu ada emas dan perak serta mata uang. Kalau ini sejenis, maka syaratnya, ingat ya, syaratnya harus tunai.
Ya, syaratnya itu harus tunai. Coba kita lihat fatwa dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Oki. Hukum di atas berdasarkan keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami atau Divisi Fikih Oki nomor 52 tahun 1990 setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modern. Disebutkan, kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyaratkan harus ada saksi. Juga tidak dapat diterapkan untuk syarf, tukar-menukar mata uang, atau jual beli emas dan perak, karena disyaratkan harus serah terima barang dan uang secara tunai. Jadi transaksi yang tadi disebutkan lewat internet ini juga kalau akad nikah harus dengan saksi, maka saksi harus hadir. Juga tukar menukar mata uang ini juga di sini harus ada syarat, harus serah terima barang dan uang secara tunai. Maka kalau lewat ATM tadi masih dibolehkan. Terus untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang kecuali emas atau perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. ya, yang kedua ini jual beli untuk barang yang tidak disyaratkan untuk serah terima ya. Serah terima langsung. Barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai. Itu jual beli selain 3 tadi ya. Selain emas, perak, mata uang. Ya, terus. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad ijab dan qabul. Disebutkan kecuali emas atau perak dan mata uang, maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij ya. Artinya dapat diturunkan hukumnya sebagai berikut dengan disamakan dengan jual beli melalui surat menyurat. Adapun jual beli melalui telepon itu jual beli langsung dalam ijab qabulnya. Coba kita lihat fatwa Oki lagi. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami, Divisi Fikih Oki, keputusan nomor 52 tahun 1990 yang berbunyi, apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majelis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau ya orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, telex, dan layar komputer atau internet. Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu, sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon atau telepon seluler. Maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat. Ya, baik. Terus di bawahnya keterangan. Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Nah, lihat ya. Ada ijab qabul. Pihak penjual permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabulnya. Ya, kalau kita lihat di marketplace juga seperti itu ya bentuknya ya. Terus adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Ya, terus setelah ijab dan qabul berlangsung, pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Ya, setelah ijab qabul berlangsung, pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer. Jadi ada ijab tadi dengan penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual. Jadi dia siapkan. Ini tolong diisi ya. Atau langsung diklik. Kemudian ada qabul. Setelah diisi itu namanya qabul. Nah, setelah ijab qabul berlangsung, pihak penjual meminta pembeli, ayo transfer ini rekeningnya. Nah, dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Nah, prosesnya seperti itu. Terus, karena fisik barang yang diperjualbelikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya,
maka jual beli ini dapat ditakhrij dengan bai' al-ghaib ala as-sifat, jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti beli barang dalam kardus atau kotak yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata. Nah, sekarang kan ijab kabulnya sudah ada. Penjual sudah ada, pembeli sudah ada, ijab kabulnya sudah ada. Ijab kabulnya itu dengan bentuk aplikasi yang diisi. Ya, aplikasi yang diisi di situs web. Nah, sekarang masalahnya tentang akadnya ini. Karena barangnya itu kan cuma sebatas gambar atau dijelaskan spesifikasi, maka jual beli ini nanti merujuk pada istilah bai' al-ghaib ala as-sifat. Itu jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis, tidak disaksikan langsung, ya, hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata. Nah, kalau kita terapkan berarti kalau yang ada di internet itu hanya spesifikasinya lewat ya omongan gitu bisa, atau video gitu misalnya dia jelaskan. Terus Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam. Ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya. Ia hanya sebatas makelar. nah, ada dua macam nih ya. Ada yang menjual barang yang memang di situ miliknya. Dan ada yang menjual barang yang cuma dia sekedar tampilkan saja. Dia jadi makelar. Ya, jadi dia jadi makelar untuk orang lain. Sekarang kita lihat pemilik situs tidak memiliki barang yang ditampilkan. Pemilik situs telah memiliki barang yang Nah, ditampilkan. dia telah memiliki, pemilik situs telah memiliki barang yang ditampilkan. Jadi dia yang punya barang. Ya, saya misalnya punya Rumeso Store. Ya. Barangnya sudah saya punya, saya miliki barang tersebut. Jual kaos ya, jual kaos. Kaos ini sudah saya miliki. Ya. Ya, ini yang dimaksudkan pertama ini. Jadi saya jual lewat internet, misalnya taruh produknya di Instagram. Ya, di Instagram taruh produk tersebut. Disampaikan seperti ini, hubungi kontak ini harganya sekian. Nah, sekarang kita lihat. Jika pemilik situs telah memiliki terlebih dahulu barang yang ia tampilkan, maka para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hukumnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam hukum bai' al-ghaib ala as-sifat. Pendapat yang pertama, jual beli barang yang tidak disaksikan pada saat akad sekalipun barang tersebut ada, hukumnya tidak sah. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, jual beli barangnya itu yang tidak disaksikan pada saat akad, pokoknya nggak sah. Jadi baik al-ghaib ala sifat itu masalah. Imam Nawawi katakan. An-Nawawi berkata, pendapat yang kuat dalam mazhab bahwa bai' al-ghaib ala as-sifat tidak sah. Pendapat ini berpegang kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli gharar. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur gharar dan jual beli barang yang tidak terlihat oleh mata. Hanya sekedar penjelasan melalui kata-kata, termasuk jual beli gharar karena objeknya tidak jelas. Dengan demikian, jual beli barang yang tidak disaksikan fisiknya dilarang. nah, terus ada tanggapan di bawah. Tanggapan, tidak benar bai' al-ghaib ala as-sifat termasuk jual beli gharar karena sebuah objek barang menjadi jelas dapat diketahui dengan indera mata, melihat langsung, dan juga dapat diketahui dengan indera lain dengan cara penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Dan syariat menghukumi sama antara mengetahui sesuatu hal dengan cara melihat langsung ataupun dengan sekedar uraian kata-kata. Allah berfirman, Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Al-Baqarah ayat 89. Ya. Terus Dalam ayat di atas, Allah menghukumi kafir orang Yahudi atas keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad. Padahal mereka mengetahui Nabi Muhammad hanya melalui penjelasan Taurat dan tidak dengan cara menyaksikan langsung. Dan Allah menghukumi sama antara pengetahuan dengan uraian dan menyaksikan langsung. begitu juga sabda Nabi SAW, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'ataha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain,
Kemudian ia menjelaskan ciri-ciri tubuh wanita tersebut kepada suaminya, seolah-olah suaminya melihat langsung wanita yang disifati. Ini kan lagi jelaskan sifat ini. Seakan-akan lihat langsung gitu. Terus. Hadis ini sangat tegas menyatakan sama antara penjelasan melalui kata-kata dengan melihat langsung. Jadi kalau dijelaskan spesifikasi itu sama dengan melihat langsung. Terus. Dengan demikian, maka penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata sama dengan melihat langsung sehingga tidak ada unsur gharar dalam jual beli ini. Jadi yang tepat itu tidak ada unsur gharar. Unsur gharar. Yang tadi yang penting itu spesifikasinya jelas ya. Spesifikasi jelas. Maka tidak ada unsur gharar di sini. Penjelasan itu sama dengan melihat langsung. Ingat ya, penjelasan itu sama dengan melihat langsung. Nah, maka kejelasannya lihat di pendapat kedua. Pendapat kedua, bai al-ghaib ala as-sifat hukumnya sah. Pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Dalil pendapat ini adalah nas-nas yang menjelaskan bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah boleh atau halal. Allah berfirman, wa ahalallahul bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Al-Baqarah ayat 275. Terus. Bai al-ghaib ala as-sifat termasuk jual beli dan hukumnya asal jual beli adalah halal. Karena hukum asal jual beli itu halal. Allah berfirman wa halallahul bai'a tadi ya. Terus. Dengan demikian, bai al-ghaib ala as-sifat hukumnya halal. Dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual beli ini menjadi haram, maka hukumnya tetap pada asalnya, yaitu halal. Wallahu alam, pendapat yang menghalalkan jual beli bai al-ghaib ala as-sifat lebih kuat, karena memang tidak ada hal yang mengubah hukumnya dari halal menjadi haram. Tetapi perlu diingat bahwa penjelasan spesifikasi mesti harus jelas. Bila tidak jelas, seperti seorang penjual mengatakan kepada pembeli, saya jual baju yang ada dalam kotak ini dengan harga sekian, tanpa ada penjelasan tentang warna, ukuran, model, jenis, dan hal-hal lain yang mempengaruhi harga barang, maka hukumnya haram karena termasuk jual beli gharar. Setelah mengetahui bahwa bai al-ghaib ala as-sifat dibolehkan syariat, maka hukum menjual barang yang telah dimiliki oleh pemilik sebelum ditawarkan di situs miliknya, hukumnya juga dibolehkan. Nah, berarti yang tadi yang menawarkan lewat situs atau lewat Instagram, lewat Facebook, dan itu barang itu miliknya, maka sah-sah saja. Ya, jadi yang dia itu jelaskan sifat-sifatnya, spesifikasinya itu sama seperti orang itu lihat langsung. Ya, jadi hukum asalnya itu boleh. Nah, sekarang yang jadi problem ini pemilik situs itu merupakan bisa jadi wakil, bisa jadi bukan wakil. Artinya dia itu bisa jadi agen, dia perwakilan ya, bisa jadi bukan wakil. Ya, bisa jadi itu bukan wakil. Nah, untuk yang ini insya Allah kita bahas di pertemuan esok hari. Baik, sekarang bisa dilihat untuk yang mau bertanya kami persilakan di 0812 281 85131. Monggo. Ya. Ustadz, izin bertanya, kalau saya beli rumah tetapi harga tidak ditetapkan, pembayarannya pun terserah karena saudara, apakah termasuk gharar? Dari sisi pembayarannya terserah harganya berapa? Nggak dijelaskan? Iya, nggak dijelaskan. Pembayarannya pun terserah karena saudara, Ustadz. Nah, ini jadi problem nantinya. Nanti ada konflik ke depan. Maka baiknya ada terus terang atau kejelasan dalam harga barang yang mau dijual itu harganya berapa, terus waktunya juga dijelaskan biar tidak jadi konflik berkepanjangan. Wallahu a'lam. Kemudian Ustadz, bolehkah berniat membeli emas dengan mengharapkan harga naik segera sehingga mendapatkan untung, sementara kenaikan itu belum pasti? Iya, kenaikan belum pasti. Kemarin kita sudah bahas tentang kaitannya gharar dengan mukhatarah, yaitu gharar dengan spekulasi. Kalau di situ spekulasinya itu pada barang atau harga yang tidak jelas, nanti jadi qimar, jadi gharar. Namun kalau dari barangnya itu jelas, harganya itu jelas, ini emasnya ada, barangnya ada, harganya jelas. Keuntungannya saja nanti ketika emas ini harga naik baru kita jual. Yang penting syaratnya ya dan biadin, tunai.
Baik. Ada telepon? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Afwan Ustaz, mau bertanya, Ya. kalau misalnya untuk kita membeli makanan yang apa namanya istilahnya kalau all you can eat, All you itu can boleh eat. ya Ustaz ya? Apakah ada hukum gharar di situ? Karena kan all you can eat itu katakan harganya 100.000, tapi kan kita bisa ambil semua. Kira-kira yang dimakan itu pertama dulu saya tanya. All you can eat ini memang incar makannya atau incar fasilitasnya? Maksudnya fasilitas bagaimana? Tahu lounge ya. Kita kalau masuk di lounge juga itu hampir sama dengan all you can eat. Namun di situ bukan memanfaatkan makannya saja, namun kita ingin manfaatkan fasilitas. Biasanya sih fasilitas juga Ustadz. Jadi kadang-kadang teman-teman ingin silaturahim ke situ misalnya ya. Terus kita yang paling gampang kita ngambil ke all you can eat di hotel. Biasanya begitu Ustadz. Nah, kalau dari sisi fasilitas dan harga makan itu memang itu harga yang wajar. Mungkin makannya mereka tidak terlalu banyak perhitungkan gitu karena gorornya sedikit. Berarti boleh ya Ustadz? Berarti boleh. Yang jadi masalah problem itu gini, makan 10.000, makan sepuasmu. Nah, mungkin ditetapkan harga lebih rendah. Harga lebih rendah namun nanti makan sepuasnya. Jadi dia bisa makan dengan harga 100.000. Berarti tergantung dari tujuan ya Ustadz ya? Iya. Jadi dari sisi goror yang sudah pernah saya bahas, ada goror kan dua macam. Jadi goror itu nggak selamanya haram mutlak, nggak. Beda dengan riba ya. Kalau riba itu sedikit atau banyak itu haram. Kalau goror itu sedikit itu masih dimaafkan. Iya. Nah gitu. Jadi lihat gorornya sedikit atau banyak. Ini sedikit menurut Ana. Iya. Karena kan kita hanya mengambil fasilitas dan makannya juga Iya. sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, itu yang saya jelaskan seperti di lounge tuh kayak gitu. Baik. Berarti di hotel juga tidak ada masalah ya? Ustaz? Enggak ada masalah. Pada saat kita menginap di hotel pun juga tidak masalah. Ya? Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, baik, terus di WA lagi? Iya. Ustadz mau tanya, jika ikut arisan paket lebaran, Arisan paket lebaran ya. misal bayar 30.000 kali 50 kali pembayaran dengan barang yang sudah disepakati sebelumnya dan barang didapatkan ketika mau lebaran. Iya, Apakah terus? dibolehkan itu Ustadz? Tadi akadnya apa coba? Beli barang kan? Jadi mereka kalau 30.000 Sampai 50 kali Ustadz. sampai 50 kali. Barangnya nanti diperoleh ketika mau lebaran. Baru nanti dia dapat barang tersebut. Dari sisi seperti ini orang yang nyicil terus sampai lebaran tadi dia akhirnya dapat, ya berarti dia nabung. Asalnya boleh. Ya. Asalnya itu boleh. Yang penting barangnya ini bukan barang yang disyaratkan harus serah terima langsung. Seperti emas. Emas itu nggak boleh nyicil. Jadi barangnya itu barang selain barang ribawi berarti. Kalau barangnya barang ribawi jadi problem di sini. Dikarenakan kalau barang ribawi seperti emas, perak, mata uang, terus ada gandum halus, gandum kasar, ada kurma, ada garam. Itu komoditi ini disyaratkan ketika ingin barter itu harus ada harus ada syarat yang satu kelompok ya, satu kelompok misalnya emas dengan emas yang sejenis atau emas dengan perak atau emas dengan mata uang harus iya dan biyadin. Sehingga kalau kredit nggak boleh, ya kredit atau nyicil nggak boleh. Salah satu tertunda nggak boleh. Nah untuk barang selain ini ya masih dibolehkan. Nah, jadi rinci barangnya dulu seperti itu. Wallahu a'lam. Terus. Ada telepon? Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa di mana? Dengan Muharram di Jakarta. Iya, silakan Pak Muharram. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Iya, ini mau bertanya tentang saya ada kebetulan qadarullah saya masih punya utang riba ya. Kemudian Ana lagi proses menjual aset untuk menutup riba. Iya. Tapi apakah hasil penjualan aset tersebut
wajib zakat atau tidak ya, mungkin agak keluar dari konteks. Oh, jadi Bapak jual apa tadi asetnya? Rumah. Sudah terjual kapan? Sudah terjual, sekarang sedang proses transaksi di Oh, notaris. berarti belum ada pembayaran, belum ada cash yang dipegang. Baru ada DP saja atau orang tanda jadi lah. Nah, berarti belum, Pak. Jadi untuk rumah seperti itu, yang pertama perlu dipahami kalau dia difungsikan sebagai barang dagangan, itu berarti kalau rumah belum laku selama setahun. Makanya saya tanya, rumah ini sudah dijual, sudah diiklankan sejak kapan? Sebenarnya rumahnya kosong, kebetulan rumahnya di kota lain kan. Saya sudah ikrar mau menjual aset itu dari sejak lama untuk menutup hutang riba. Cuma setelah sekian lama, udah lebih dari setahun, saya iklankan baru laku sekarang. Sudah lebih dari setahun? Iya. Nah, berarti setahun itu ada zakatnya, Pak? Oh, zakat yang nisab itu ya? Zakat untuk rumah ini dikarenakan dia difungsikan sebagai barang dagangan. Oh, iya. Jadi misalnya harga rumah ketika saat saya bayar zakat Ramadan ini misalnya ya, itu 100 juta. Berarti ketika rumah ini belum laku, itu sudah kena zakat 2,5% dari 100 juta, dari nilai jualnya. Oh. Nah, misalnya Bapak misalnya jawab, Ustaz ini kan belum laku. Oh, saya belum punya uang tunai. Ya sudah, nanti ketika laku langsung jenengan potong. Oh, gitu. Yang penting setelah lewat 1 tahun ya? Iya. Namun kalau belum 1 tahun, misalnya baru laku setelah 3 bulan, setelah Bapak pasang iklan ya. Nah, baru laku setelah 3 bulan. Bapak pegang uang dulu kalau begitu. Nanti gabungkan sekalian dengan tabungan Bapak atau simpanan Bapak. Biasanya bayar zakat itu kapan? Nanti dihitung sekalian dengan ketika bayar zakat. Oh. Soalnya gini, aset saya itu kalau saya niatkan untuk dijual, tapi kayak tahun kemarin tuh saya niatkan dijual, tapi ternyata lakunya disewa. Kan saya antara dijual dan disewa gitu kan, daripada kosong gitu. Iya. Akhirnya kadang-kadang laku disewa dulu setahun gitu. Kemudian tahun berikutnya setelah yang nyewa berhenti, saya coba iklan lagi. Begitu seterusnya sih sebetulnya. Jadi sama aja ya Ustaz ya? Iya, sama aja. Kena zakatnya. Iya. Kena zakat tadi ya kalau sudah 1 tahun nggak laku. Namun kalau 3 bulan, ya berarti Bapak pegang uang dulu, pakai dulu. Gitu, Iya. itu bedanya. Soalnya uangnya itu tadinya mau saya pakai untuk menutup riba Ustaz. Ya sudah, kalau ini ya cuma potong 2,5% kan sedikit. Potong dulu, karena sudah setahun tadi ya. Nah, baru sisanya Bapak bayar riba. Oh gitu ya? Iya. Oke deh, kalau gitu. Makasih Ustaz. Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA lagi silakan. Ya. Ustadz izin bertanya, Ana berencana membangun rumah, tapi belum cukup uangnya. Oleh karena itu, Ana nabung dengan cara mencicil bahan-bahan bangunan. Beli cash di toko bangunan, misal semen dan lain-lain. Dan barang diambil nanti saat Ana sudah siap bangun rumah. Tentu masalah waktu pengambilan dan nitip barang ini sesuai kesepakatan antara Ana dengan pemilik toko. Apakah jual beli seperti ini dibolehkan atau ada unsur riba, Ustaz? Barang beli sekarang, dia beli bahan bangunan tadi sekarang. Terjadi jual beli sekarang. Barangnya nanti diambil ketika dia butuh. Berarti barang tersebut tersimpan di si penjual. Maka ketika dibeli itu sah. Ketika dipegang berarti itu jadi amanat. Nitip. Nitip berarti nggak boleh diputar-putar dulu. Kalau memang dia cuma nitip saja. Ya, beda kalau dia pinjamkan barang tadi. Kalau dia pinjamkan barang tadi, resikonya barang dipinjamkan. Pakai dulu. Harus dikembalikan dengan yang sama juga. Ya, harus misalnya 50 sak semen. Maka besok juga kembalikan juga 50 sak semen juga sama. Jadi akadnya macam-macam itu. Ketika tertahan di toko tadi. Bisa jadi yang tertahan tadi titip. Titip berarti nggak boleh dipakai. Ya diletakin gitu saja. Terus yang kedua, diputar semen ini. Pakai saja. Namun janjinya harus kembalikan dengan bentuk semen juga. Nah ini dia nggak boleh ambil untung. Resikonya kayak gitu. Yang ketiga bisa jadi juga
dia suruh puter ini semen ini, nanti bagi hasil. Nah, kalau ini resikonya harus tiap nanggung untung dibagi bareng, rugi juga dibagi bareng. Dibentuknya macam-macam di situ. Itu mau pilih yang mana dari transaksi ketika nitip barang di toko tadi. Hati-hati nanti ada unsur riba juga di situ ketika kita kok taruh tapi kita minta untung dari kita naruh di situ karena kita meminjamkan pada dia dan kita ingin ambil keuntungan dari kita pinjamkan tadi. Jadi masalah. Ya, jadi akadnya bercampur macam-macam tadi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini, Pak? Dengan Ilham di Depok. Ya, silakan Pak Ilham. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Iya, ya, monggo. Yang pertama itu saya mau nanya kodo puasa dulu atau puasa Syawal dulu. Karena Kodok saya tahu itu dari Iya, kodok dulu atau puasa Syawal dulu ya. Ya, baik. Iya kan dari Ibunda Aisyah itu kan pernah ada riwayat bahwa dia mengkodok puasa itu di bulan Sya'ban dan Rajab. Ya. Sementara kan sebenarnya waktu puasa Syawal itu kan sebentar. Sebenarnya kita nggak tahu ya namanya umur itu kan bisa kalau misalnya masih punya kode puasa tapi misalnya udah buat acaranya gitu itu gimana maksudnya? Ini yang bertanya muslimah yang terhalang haid atau bagaimana? Lalu gimana? Ini yang bertanya, ini pertanyaan untuk muslimah yang terhalang haid karena punya uzur atau gimana? Untuk muslimah atau mungkin yang sakit gitu yang Nah, ya makanya nanti dibedakan. Ini Pak siapa tadi? Mohon maaf. Dengan Ilham. Pak Ilham nanti dibedakan antara orang yang punya uzur ketika di bulan Ramadan dengan yang tidak punya uzur. Kalau orang yang tidak punya uzur misalnya dia di bulan Ramadan batalkan puasa sengaja, lantas dia mau puasa Syawal ya. Padahal dia misalnya batalkan sengaja itu 2 hari. Terus dia mau puasa Syawal, hukumnya haram. Karena ada utang puasa ya, bagi ulama yang menganggap itu sebagai utang puasa, dia harus tunaikan dulu. Jadi kalau dia mau memulai puasa Syawal dihukumi haram. Karena ada kewajiban yang harus didahulukan. Karena ketika di bulan Ramadan dia batalkan puasa tanpa ada uzur. Yang kedua, jika dia punya uzur seperti tadi yang jenengan sebutkan haid, sakit ya atau bersafar, terus tidak puasa dia di bulan Ramadan, akhirnya punya utang, misalnya punya utang qada puasa 7 hari. Ya, punya utang qada puasa 7 hari. Nah, ini orang yang punya uzur. Kalau ulama Syafi'i rinci seperti ini. Jika dia dahulukan Syawal dulu, ya jika dia tetap berpuasa Syawal, maka pahala pokok puasa tetap dapat. Pahala pokok puasa artinya tetap dinilai dia itu puasa. Alias puasanya itu sah, Pak. Tetapi karena dalam hadis itu disyaratkan dia mesti berpuasa dulu Ramadan. Karena kalimat hadis gini ya, dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan, siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti Ramadan ini dikaitkan dengan Syawal. Ya. Syawal ini ada setelah Ramadan itu ada. Nanti tolong dibedakan dengan puasa sunnah, misalnya puasa Arafah atau puasa Asyura. Kalau puasa Arafah, puasa Asyura, ya, puasa Arafah, puasa Asyura itu puasa Arafah atau puasa Asyura itu tidak dikaitkan dengan puasa Ramadan. Namun kalau puasa Syawal dalam hadis itu dikaitkan dengan puasa, ya, puasa Ramadan. Maka memang Syawal ini kaitannya dengan itu. Sehingga pahala pokok puasa dia dapat kalau dahulukan puasa Syawal daripada qada, namun pahala puasa setahun penuh tidak dia dapat. Alias pengertiannya puasanya sah. Saya nggak bilang tidak sah di sini. Namun kan kita inginkan pahala setahun penuh tadi, pahala setahun penuh belum dia dapat. Ulama Syafi'i katakan kayak begini, jika wanita yang mengalami haid di bulan Ramadan tetap melakukan puasa Syawal dahulu sebelum qada puasa, ia hanya mendapatkan pokok pahala puasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Al-Alama Abu Zur'a Al-Iraqi itu katakan yasulu aslu sanat sunnati saum wa ilam yahsul sawab al-mazkur. Dia mendapatkan ya pahala puasa sunnah saja ya, namun tidak mendapatkan pahala puasa setahun penuh.
Ya, jadi pahami Pak Ilham penjelasan ini. Ini saya nukil dari mazhab Syafi'i. Nanti bisa lihat tulisannya, saya punya tulisan terbaru di rumaiso.com. Ya, nanti cari di artikel awal ini artikel terbaru di rumaiso.com, puasa qadha atau puasa Syawal mana yang lebih dahulukan untuk muslimah. Ya. Itu penjelasannya jelas di situ. Jadi ditanyakan puasa Syawal dulu atau qadha puasa? Ya terserah, mau puasa Syawal dulu silahkan, tapi dia dinyatakan sah puasanya, pahala setahun penuh tidak dia dapat. Kalau dia mau dapat pahala setahun penuh, maka caranya adalah qadha puasa dulu, kemudian dia ikutkan dengan puasa Syawal. Paham ini Pak Ilham? Iya. Penjelasannya seperti itu. Oke. Ada lagi Pak? Iya. Untuk misalnya puasa sunnah nih di hari Sabtu atau Minggu, itu sebenarnya boleh apa enggak ya Pak? Puasa apa yang dilakukan pada hari Sabtu Minggu? Ya misalnya puasa Syawal ini. Tidak masalah. Atau mungkin, Tidak masalah. Nggak masalah ya. Iya. Waktu itu kalau nggak salah saya pernah dengar yang itu loh Pak, kalau puasa hari Jumat itu harus diikuti dengan sebelum atau sesudahnya, itu tuh benar nggak ya? Itu kalau tidak punya sebab. Ini kan punya sebab puasa Syawal. Jadi yang menukil dari hadis yang itu gimana? Jadi komprominya adalah kalau puasa itu punya sebab, ya puasa itu punya sebab seperti hari Jumat pas dengan hari Asyura. Saya ingin puasa hari Asyura saja hari Jumat. Saya nggak ikutkan dengan Kamis, saya nggak ikutkan dengan Sabtu. Maka boleh. Atau saya ingin puasa pas hari Sabtu saya slow, waktunya luang. Maka saya puasa Syawalnya pas hari Sabtu saja. Juga tidak masalah, karena punya sebab. Yang terlarang adalah menghususkan puasa pada hari Sabtu tanpa ada sebab. Jadi ini nggak ada sebab puasa Asyura, Arafah, puasa Syawal, atau puasa Daud. Tidak ada sebab kayak begini. Pokoknya saya puasa sampai ini saja daripada saya nganggur. Ini yang jadi tanda tanya. Atau puasa hari Jumat saja. Jadi tanda tanya di situ. Walaupun kalau misalnya mau mengkodok puasa pun nggak apa-apa ya? Kalau mengkodok puasa bebas juga. Gimana? Mengkodok puasa juga bebas juga. Misalnya saya hanya bisa hari Ahad. Pas saya libur nih. Senin sampai Sabtu saya kerja sibuk. Ahadnya baru saya bisa untuk kodok puasa saya 1 hari. Ya silakan kodok pada hari Ahad tadi. Karena ada sebab. Oh gitu. Ya, karena kodok puasa itu harinya bebas. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kodoklah itu di hari saja yang kamu itu mau, berarti terserah. Harinya bebas, gitu. Oke, lagi Pak. Misalnya dalam kita berpuasa terus ada keluar darah, misalnya darahnya itu darah dari luka, itu dari jerawat atau dari luka, itu puasa itu membatalkan puasa nggak ya? Tidak. Tidak membatalkan. Iya. Gimana? Apalagi itu darahnya cuma darah sedikit. Yang Misalnya darahnya itu kayak yang udah dipakai alkohol misalnya, terus misalnya masih keluar. Yang para ulama saja perselisihkan itu tentang bekam. Bekam saja menurut pendapat paling kuat tidak membatalkan puasa selama tidak membuat lemas. Apalagi cuma darah sedikit kayak gitu. Bekam itu darahnya banyak loh, Pak. Paham kan? Iya, kalau misalnya wudhu itu batal nggak ya kalau ada darah seperti itu? Nah, ini beda lagi puasa. Nanti jangan dibawa ke masalah wudhu dan sholat. Kalau tentang masalah darah tadi, itu darah kalau menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, darah dihukumi najis jika banyak. Kalau sedikit, darah itu dimaafkan. Ya. Namun misalnya tadi kalau udah dilap gitu ya, darahnya pakai alkohol gitu. Ternyata darah masih keluar. Nah, wudhunya itu batal nggak ya? Kalau misalnya dalam masalah wudhu. Jadi kalau wudhunya tidak batal, namun pembahasannya ke masalah sholat. Sholatnya batal atau tidak ketika keluar darah tadi. Yang tepat tidak batal. Yang apa? Yang paling tepat tidak membatalkan sholat. Karena dulu di antara para sahabat itu ada yang saat sholat ya itu ketika perang dan berlumuran darah mereka karena ada yang memanah di situ. Kena pada mereka tetap lanjutkan sholat dan tidak ada yang memprotes mereka tentang darah tadi yang keluar saat sholatnya. Begitu. Cukup? Iya, ini ada lagi Pak. Ya terakhir ya. Iya. Mengenai ini kan ada lembaga keuangan haji nih. Iya. Ini titipan sih pertanyaannya. Kalau misalnya dia bekerja di situ, nah terus lembaga pengelola keuangan haji ini dia mengelola dananya ini misalnya diinvestasikan dananya.
Nah, dia sebagai pegawai itu apakah ini termasuk lembaga yang haram? Jadi coba dijelaskan ulang pelan. Iya, misal lembaga pengelola haji ini kan orang Iya. kan setor ya. Ya, Untuk setor haji terus. reguler itu kan setor, nah nanti kan dikelola dengan lembaga ini. Iya. Ini masih di bawah pemerintah. Iya. Terus si dana haji ini dikelola oleh lembaga ini bisa diinvestasikan dana-dananya ke lembaga-lembaga perbankan gitu ya. Iya, terus. Nah, hukumnya ini gimana untuk orang yang kerja di situ dan lembaganya itu? Jadi dana tadi itu yang jelas bukan dana wadiah. Wadiah itu nitip namun uang ini nggak boleh dipakai. Saya nitip barang ini saya bawa tas. Pak Ilham, saya nitip tas saya ya. Pak Ilham nggak boleh pakai tas saya. Itu namanya wadiah. Akad yang sejatinya terjadi ketika Pak Ilham nanti nitip uang di lembaga ini adalah Pak Ilham meminjamkan uang dan uang itu diputar. Ya, uang itu diputar. Pak Ilham cuma menginginkan kan uang itu balik ke saya utuh. Maka yang terjadi itu Pak Ilham memberikan pinjaman. Maka kalau pingin kembali uang itu utuh berarti Pak Ilham tidak boleh ambil keuntungan di situ. Maka bagi hasil atau istilahnya bunga tidak boleh. Sehingga kalau ada pertanyaan bekerja di situ gimana? Sama saja bekerja di tempat yang karena uang itu kan berputar lagi, jadi ada hasil dan itu dari utang piutang dapat keuntungan. Maka sama saja bekerja di satu tempat yang di situ uang dikembangkan untuk utang piutang dan diambil keuntungan, alias bekerja di tempat riba. Jadi seperti itu ringkasnya. Maksudnya lembaga yang di bawah pemerintah sama kayak lembaga perbankan ribawi gitu ya? Kalau lembaga yang tadi muter uangnya yaitu lembaga banknya yaitu riba tadi. Terus ada lagi yang kelola uang tadi ya? Kelola uang tadi untuk usaha real atau usaha simpan pinjam juga? Itu jadi dananya kan kita setor haji nih, misalnya 25 juta. Nah, dari calon jamaah ini kan misalnya duitnya terkumpul 1 miliar. Nah, 1 miliar ini nanti diinvestasikan gitu. Dibuat apa-apa gitu misalnya ke bank-bank ini. Iya. Dananya diputarnya begitu gitu, daripada mengendap di rekening jadi dia yang memutar duit itu gitu. Berarti kan dari investasi itu pasti kan ada hasil dong. Iya, ada hasil. Nah, itu maksudnya berarti kan tapi dibalik ke uang balik ke jamaahnya ini tetap 25 juta kan. Nah, nanti untuk sampai dia bisa mendapatkan keberangkatan nanti dia harus setor lagi kan. Iya. Terus? Nah, yang ini maksudnya lembaganya ini termasuk kayak lembaga ribawi. Iya. Terus? Oh. Nah, untuk si pekerjanya ini berarti itu ya, Pak? Iya, sama. Pekerja ribawi berarti. Oh, gitu ya. Sudah? Sudah ditanya, Pak. Oke, Terima terima kasih. Pak. Ji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihat WA lagi silakan. Ana mau tanya Ustadz, indikator apa yang nanti bisa kita lihat untuk bisa kembali beribadah di masjid di masa pandemi ini? Tergantung keadaan masing-masing tempat ya. Kita nggak bisa pukul rata kalau saat ini. Apalagi new normal pemerintah sudah mau tetapkan itu. Bagi daerah yang memang sudah dinyatakan aman, nanti tinggal lihat keputusan pemerintah masing-masing. Ya, kalau dibebasin ya silahkan kembali ke masjid. Namun kalau memang masih di zona merah atau zona kuning, maka perlu hati-hati untuk itu. Semuanya kembali ke keputusan pemerintah nantinya. Wallahu a'lam. Terus. Sebentar dulu. Oh ya ini satu. Kalau zakat dagang dihitung per belanja apa 1 tahun sekali Ustaz? 1 tahun sekali untuk zakat barang dagangan bukan per belanja. Wallahu a'lam. Ada telepon? Ya, terakhir telepon silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Iya. Pak siapa di mana? Arif dari Bandung, Ustaz. Iya, monggo. Kan kawan saya menawarkan emas kepada saya gitu ya. Kan dulu juga mengetahui bahwa emas ini pembeliannya harus ya dan biadin cash dan tunai langsung gitu. Iya. Tapi karena dia berada di luar kota, dia menawarkan kepada saya, udah akadnya gini, saya yang beli, kamu nanti transfer kepada saya. Jadi dia itu secara akad minta saya tuh mewakilkan kepada dia gitu. Kan barangnya juga gini,
Yadan biadin itu berarti Bapak pegang barang, uang juga langsung dia terima. Harusnya ya, betul. Kalau Tapi situ dia kan menawarkan, dia yang beli langsung ke penjualan emas, dan nanti uangnya dia yang membayarkan langsung. Tapi karena dia menawarkan pada saya, dia minta kamu akadkan, saya mewakilin kamu gitu saat itu boleh nggak sih? Gitu. baiknya tidak diputar-putar lagi seperti itu. Nanti jadi keterusan selanjutnya jadi masalah-masalah lagi. Jadi dia cari trik-trik macam-macam gitu. Syariat punya maksud baik sekali ketika emas dengan emas atau emas dengan uang tunai itu ditukarkan harus yadan biadin, itu ada maksud baik biar selanjutnya itu tidak ada riba lagi untuk perihal barang ribawi tadi. Sehingga diperketat memang untuk barang ribawi untuk diperjualbelikan. Beda dengan barang non ribawi, bebas seperti tadi. Bapak mau nitip, ya bebas. Namun kalau emas dengan perak, dengan mata uang nggak bisa seperti itu. Oh, berarti akadnya mewakili ini seperti ini tidak boleh, Ustaz ya? Iya. Oke, jazakumullah khair, Ustaz. Iya. Penjelasannya. Iya. Baik, kami rasa cukup. Insyaallah pada pertemuan esok hari pembahasan kita ini tentang jual beli barang lewat situs, tapi nanti dengan sistem keagenan dan dengan sistem yang non agen. Nanti ini mirip dengan jual beli dropshipper yang dilakukan di jual beli online. Nanti akan terjawab dengan pembahasan besok insyaallah. Ya, baik itu saja yang kita sampaikan, kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.